Bukan berarti ya, mohon maaf, bukan berarti saya mengatakan demikian, bahwa lebih penting, yang penting orang beriman, udah terserah lu dah ngomong kayak gimana aja, berbuat apa aja, nggak begitu. Justru kita ingin menekankan sama orang-orang bahwa iman itu penting, karena bagaimanapun kita menyembah Tuhan, cara kita melihat Tuhan, cara kita meyakini Tuhan itu harus tepat, beramal juga penting, karena adalah pengejawantahan dari keimanan. Kalau bisa ditimbang-timbang mana yang paling mendasar? Yang paling mendasar keimanannya. Oke, saya jadi kangen download ini. Iya. Saya kangen download. Tapi kita langsung konkret aja ya pertanyaannya. Ada bukan tidak beriman lah kita ngomong ya. Yang nggak peduli lah ya dengan keimanan apapun itu. Tapi berbuat baik nih, kita anggap saja ya. Kita anggap saja ada orang seperti itu. Ada satunya lagi Pak Ustadz nih. Pak Ustadz rajin mengaji, soleh dan lain sebagainya. Iya. Tapi ternyata min santri. Iya, terjadi. Banyak kan yang seperti itu kan? Oke, hari penghakiman. Kan surga ada berapa level, neraka ada berapa level. Kira-kira orang yang tidak beriman tapi punya kelakuan baik masuk kemana? Dan yang satunya lagi, Ustadz, sholat, ngaji, percaya Tuhan, tapi banyak santri, masuk ke yang mana? Oke. Pertama harus saya jawab bahwa menyangkut hal gaib, menyangkut hari kemudian, dalam tradisi keislaman itu kita harus bersandar pada wahyu, bukan pada selera pribadi. Oke? Karena akal saya bisa berspekulasi nih, akal dokter bisa berspekulasi. Kita kalau ikuti ego pribadi, oh, baik gue sih yang beginilah. Ini kan lebih bagus. Iya kan? Kagak ada ujungnya. Menyangkut urusan gaib, menyangkut hari kemudian, alam akhirat, kalau dalam teologi itu namanya sam'iyat. Sam'iyat itu artinya hal-hal gaib yang bisa kita terima atau kita benarkan melalui wahyu. Sandaran utamanya itu adalah wahyu. Apa yang dikatakan wahyu dalam ini Al-Quran ya, dalam versi agama kita. Apa yang dikatakan Al-Quran tentang orang-orang ini? Oke, itu kan kasus per kasus tuh. Tapi saya bicara secara umum terlebih dulu. Kalau kasus, saya nggak bisa mastiin karena Tuhan yang lebih tahu kan. Oke, saya sepakat tos dulu. Iya. Jadi saya sebagai orang beragama nggak mau so tahu gitu loh. Itu urusan Tuhan. Urusan Tuhan. Tapi kalau dari segi kita ngajar, dari segi keilmuan kita yang terbatas tetap ini, saya menekankan dalam momen saya mengajar santri, dalam saya berceramah apapun, tetap saya menekankan bahwa baik keimanan maupun amal perbuatan itu sama-sama penting. Jadi saya itu bukan tipe orang beragama, lu yang penting beriman aja, udah terserah berbuat apa, nanti diampuni sama Tuhan gitu. Enggak. Saya tidak termasuk orang berpandangan demikian. Saya juga tidak termasuk orang yang berpandangan bahwa yang penting berbaik-baik aja, agama lu nggak penting, nggak apa-apa. Agama apapun nggak penting, ya kan? Saya nggak setuju. Bagi saya pandangan yang lebih fair adalah mementingkan keduanya. Karena bagaimanapun begini, saya bilang dokter, kalau kita cuma melihat amal perbuatannya doang, memang kita akan terhenti sampai di situ. Pandangan kita ini lebih baik lah dari sisi ini. Ya dari sisi itu. Kenapa Anda mengabaikan unsur keimanan yang paling mendasar ini? Karena bagaimanapun sosok yang Anda ingkari itu pencipta alam semesta loh. Anda nggak tahu diri loh. Ketidaktahuan diri Anda itu kedurhakaan luar biasa loh. Iya kan? Jadi intinya orang yang tidak mengakui Tuhan tadi atau nggak peduli siapa Tuhannya, tapi berbuat baik itu masuk neraka atau enggak? Nah, saya mau sekarang menjelaskan. Saya harus hati-hati nih supaya nggak dianggap egois ya. Saya nggak mau. Saya harus berdasar pada ilmu. Nih, adilnya Tuhan itu apa dokter? Dalam ajaran Islam nih, orang itu nggak akan disiksa kecuali setelah sampai kepadanya ajakan untuk beriman. Anggap sekarang ada orang non-muslim di pedalaman sana. Dimanapun itu ya. Di Kutub Utara lah misalnya. Dia nggak kenal Islam. Nggak tahu. Bagus. Nggak tahu apa-apa. Bagus. Nggak kenal Islam. Nggak kenal Muhammad. Nggak kenal Al-Quran. Nasib dia gimana? Kafir apa enggak? Nggak. Dia bukan orang kafir. Dia tidak termasuk orang yang akan diabadikan di neraka. Kenapa? Agamanya belum datang kok. Ajakan berimannya belum datang. Walaupun dia percaya yang lain. Iya, sekalipun selama agamanya belum datang. Selama ajakan beriman belum datang. Sebentar. Dia percaya yang lain dan dia tidak tahu agama. Sebentar dulu. Andai kan adil nggak? Maksud saya adil nggak? Kalau Tuhan tidak menyiksa suatu kaum, seorang manusia, kecuali setelah sampai kepadanya ajakan untuk beriman. Kemudian belum selesai sampai di situ. Andai kan dia sudah sampai kepadanya ajakan untuk beriman, tapi dia nggak bisa mikir, otaknya error, nggak bisa mencerna gitu loh. Dia juga sama termasuk orang yang akan selamat. Adil nggak itu? Ya iya kan, udah sampai nih ajakan Nabi Muhammad, ini Al-Quran, ini Tuhan ada, tapi dia nggak bisa mencerna. Makanya orang itu nggak akan dihukum neraka loh. Yang beneran gitu loh ya. bukan gara-gara galau gitu, frustrasi gara-gara bisnis kemudian bangkrut. Lihat keadilan agama. Bagaimana memperlakukan manusia? Saya nanti akan pada kesimpulan siapa itu orang kafir sebetulnya.
Orang yang belum menerima dakwah itu tidak dipandang kafir, oke? Atau dia menerima dakwah tapi dia nggak bisa mikir, nggak punya alat untuk mencerna. Oke, sekarang dia bisa berpikir, sampai kepadanya ajakan untuk beriman, tapi yang digambarkan kepadanya ini nggak membuat dia menarik, dalam arti gambarannya cacat. Misalnya orang ISIS berdakwah itu ke sono ke Kutub Utara itu misalnya. Muncullah gambaran dalam dirinya Islam itu adalah agama yang haus darah. Itu aja gambaran Islam tentang dirinya itu, tentang Islam itu bagi dirinya itu. Bagaimana kata para ulama, para sarjana muslim memandang orang semacam ini sama. Dia tidak termasuk orang kafir juga. Oke. Karena itu gambaran dakwahnya masih belum jelas. Tahu nggak siapa yang dikatakan kafir yang betul-betul akan disiksa oleh Tuhan itu? Orang sudah sampai kepadanya dakwah atau ajakan beriman. Dia bisa berpikir dan mencerna ajakan itu. Kemudian dia tahu itu benar, dia menolak dengan kesombongan dan kepongahan, ina dan wastikbaron. Itu orang yang nanti akan diabadikan neraka itu. Setelah apa? Setelah sudah diberikan nikmat, diberikan akal sehat, diberikan panca indera, diberikan kaki untuk berjalan, mata untuk memandang, kuping untuk mendengar, otak untuk berpikir, Anda nggak bisa menggunakan semua itu, kemudian sampai kepadanya ajakan untuk beriman dari orang yang tepat, penjelasannya benar. Anda menolak dengan kesombongan, wajar nggak itu? Wajar nggak? Oke. Wajar dong, Tuhan adil loh. Nggak berarti orang kalau misalnya di luar Islam semuanya semua masuk neraka gitu. Saya bukan termasuk orang yang punya pandangan begitu. Jadi kesimpulannya Kesimpulannya, orang yang tidak beriman tadi punya kelakuan baik, itu bisa masuk neraka, bisa masuk surga. tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya. Dia udah mengenal Islam apa belum? Oke. Sudah ada ajakan beriman apa belum? Sudah di depan mata, Terus- terus nggak diajarin dengan baik? atau Nah, tidak? bagus. Nah, sekarang saya mau nanya begini. Bukan mau nanya, saya ingin melanjutkan penjelasan tadi karena ini sangat penting. Banyak orang di luar sana nggak paham tentang persoalan ini. Tahu nggak? Kalau ada orang non-Muslim, ini Geren Syekh Al-Azhar yang ngomong. Artinya ini sosok yang otoritatif di Al-Azhar ya. Bukan ustadz yang baru lulus kemarin. Saya mengutip. Kalau ada orang non-Muslim, lihat keadilan Islam dalam memandang umat agama lain. Ada orang non-Muslim, dia mencari kebenaran sampai kepadanya dakwah, maksudnya ya, ini sampai kepadanya dakwah dengan cara yang tepat, oke? Kemudian dia bisa mencerna ajakan itu, kemudian dia terus mencari dan berpikir, dengan penuh ketulusan dan kejujuran. Tiba-tiba belum sampai, mati di tengah jalan. Tahu nggak dihukum kafir apa nggak dia? Kalaupun dia itu masuk neraka, kata guru saya di Al-Azhar itu, dia tidak akan diabadikan di neraka. Karena Tuhan akan mengukur kejujurannya itu, mempertimbangkan dan menghormati. Ilmu baru nih saya. Iya. Jadi baru kan? Kalau di Indonesia, walaupun kita ada agama Islam, punya kan ada beberapa suku, bangsa dan lain sebagainya melihat Islam itu mungkin bukan agama yang baik. Mungkin kan ada beberapa orang merepresentasikan masih Islam proses tidak belajar, bagus. iya. Dan dia belum mendapatkan guru yang tepat, Iya, walaupun dia terus bukan belajar. Islam, itu bukan kafir juga. Iya, kafir dalam arti yang diabadikan neraka itu. Iya, bukan adil belum kan? tentu seperti itu ya. Belum tentu adil kan? Makanya saya nih secara pribadi kalau melihat orang non-Muslim, ya kadang kita berbaik sangka aja, oh mungkin dia sedang proses, Dr. Richard masih proses nih. Oke. Misalnya Tapi kalau ya. misalnya kayak Dr. Richard duduk di sini, kayak gitu punya sudah ketemu dengan si ini, diajari dengan baik, dikasih contoh dengan baik, dikasih lihat dengan baik, dikasih lihat terang benderang, tapi masih tidak memilih itu yang disebut dengan kafir. Betul seperti itu ya? Iya. Kalau dia dengan kesombongannya menolak. Iya. Tapi jadi maksudnya begini. Jadi kayak saudara, 1 tambah 1 sama dengan 2. Dia nolak gitu. Nah, itu. Dan tahu nggak kalau kita baca sejarah Islam, orang-orang kafir itu rata-rata begitu loh. Tapi kalau saya oh iya, saya coba pelajarin dulu ya, saya coba baca lagi. Gak jadi masalah, silakan belajar. Bukan kafir ya seperti Jadi itu ya. selama ada kejujuran untuk mencari kebenaran, ya. Karena dalam hidup terus cari Iya kan? Ini maksud saya makanya begini. Nah, tadi nyambung dengan persoalan Jaka sama Dr. Richard tadi. Saya terlahir sebagai orang Kristen, saya terlahir sebagai orang Hindu, orang Buddha. Tapi Mas, Mbak, kita semua sama-sama punya akal sehat, sama-sama punya kesempatan untuk mencari kebenaran. Ayo kita belajar sama-sama. Belajar sama-sama. Sampai atau kagak, itu urusan Tuhan dah untuk pada akhirnya. Saya sepakat. Iya kan? Ini sesuatu hal yang membingungkan. Saya podcast 2 kali. Ini podcast ketiga bahas ini. Tapi kita tipis-tipis saja ya. Orang transgender mengubah jenis kelamin dari laki-laki ke perempuan. Ya kalau di agama tentu saja kita berbicara ini salah sudah pasti ya. Pasti salah. Masuk ke pengadilan, keputusan pengadilan pindah jenis kelamin menjadi perempuan. Pertanyaannya adalah bolehkah dia beribadah? Secara
secara Islam? Kalau soal boleh atau tidak itu kan pilihan. Tapi diterima atau tidak itu pertanyaan lebih tepatnya begitu. Oke, menurut Pak Ustadz. Kalau diterima atau tidak kan itu sekali lagi soal diterima atau tidak ya, itu hak prerogatif ilahi. Tapi sah atau tidak, nah itu pertanyaannya lebih dasarnya. Sah atau tidak secara fikih. Misalnya ada orang laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki, kemudian perempuan, kemudian umroh. Kan ketentuan untuk laki-laki dan perempuan kan beda dong. Belum sampai umroh. Jadi enggak, maksudnya gini loh, enggak dalam ibadah apapun. Ada ibadah-ibadah yang ketentuannya itu berlaku bagi laki-laki, enggak berlaku bagi perempuan. Ada yang sebaliknya. Jadi yang transgender itu dilihat jenis kelamin asalnya apa. Dia terikat dengan jenis kelamin asalnya. Jadi kalau misalnya sekarang, misalnya perempuan kan wajib menutup aurat dalam sholat ya. Saya sepakat Pak Ustadz. Ya kan? Jadi kalau soal sah atau tidak dilihat kalau misalnya dia jenis kelaminnya laki-laki mengikuti hukum perempuan ya dia batal, nggak sah sholatnya. Saya sepakat Pak Ya Ustadz. kan? Sekarang kita anggap saja seperti ini Pak Ustadz. Nah, Kasus ini beliau ada di umroh, penampilannya seperti perempuan, rambutnya panjang, punya buah dada, sudah potong kelamin juga. Kalau dia baris punya nafsu ke laki-laki, ya kan pasti kan? asalnya laki-laki ya. Ya asalnya laki-laki menjadi perempuan dan punya nafsu ke laki-laki loh. Ya kan? Laki-laki beneran yang punya nafsu sama laki-laki juga ada. Iya. Ini kasusnya kan gini. Laki-laki menjadi perempuan, mengubah semua atributnya, dan dia kan punya orientasi seksualnya kan kepada laki-laki sudah pasti, ya kan? Pergi ibadah, dikomplain. Nah ini kita berbicara logik ya. Aku nggak berbicara benar atau tidak, karena ini kan benar atau tidak ya mungkin orang yang lebih berwajib lah yang memutuskan saja ya. Kita diskusi sebagai akademisi sama-sama di sini. Ini serba salah Pak Ustadz. Kalau dia baris di tempat laki-laki, maka dia nafsu dengan laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut juga kalau nyenggol dia ada buah dada. Kalau dia berada di tempat perempuan, menggunakan hijab, mukena dan lain sebagainya, penistaan agama, serba salah nih Pak Ustadz. Kalau dia pakai baju laki-laki, maka petugas ngelihat paspor dia, lu perempuan, kok pakai baju laki-laki? Kalau dia di tempat Jadi kendala perempuan, ya sampai di Indonesia, you laki-laki awalnya, maka Anda penistaan agama. Saran saya sih ya, kalau ada pelencengan penyelewengan semacam itu, cara terbaiknya itu diingatkan. Ya sudah, tanpa ada menjustifikasi atau menghujat. Tapi kalau dari perspektif fikih, yang tadi saya bilang, bagaimanapun orang itu terikat dengan jenis kelaminnya gitu loh. Jadi ketentuan agama ini kalau berlaku bagi laki-laki, udah dia laki-laki, hukum asalnya. Ada itu namanya istilahnya kalau dalam fikih itu namanya, jadi ada orang sejak awal itu jenis kelaminnya 2. Namanya khuntha muskil atau apa gitu kan, ya kan? Nah, kalau itu kan dia bisa memilih. Nah, kalau itu bisa memilih nggak ada masalah. Iya, justru dalam agama itu ada pandangan negatif terkait orang-orang yang identitas aslinya laki-laki, kemudian dia berubah menjadi perempuan. Itu ada penilaian yang sangat negatif terkait orang-orang semacam ini. Tapi sikap kita ini sebagai sikap yang arif dan bijaksana, saya kira orang-orang semacam ini perlu pendampingan aja sih. Perlu yang mengingatkan, kemudian menyadarkan gitu. Pak Ustadz, mungkin kayak gini. Simpelnya saya akan buat, andai kata orang itu datang dan berkonsultasi dengan Pak Ustadz dan menganggap Pak Ustadz adalah gurunya. Pak Ustadz, saya sudah keadaan seperti ini, tapi saya pengen beriman kepada Tuhan, saya pengen ke tanah suci. Saya baiknya pakai pakaian seperti apa? Kembali kepada identitas aslinya, dia bisa kok. Maksudnya? Ya dia menunjukkan identitas asalnya, kembali ke identitas asalnya kan dia bisa. Dengan berproses ya. Dengan berproses. Kita hargai proses itu gitu loh. Kita anggap seperti ini Pak Ustadz. Ini kita berandai-andai ya. Kita berandai-andai karena sebenarnya kasus seperti ini kan banyak di Indonesia, cuma kita menutup mata saja, ya kan? Orang seperti ini kan konsultasi dengan Pak Ustadz. Aku nggak bisa. Aku ngerasa jiwa aku seperti ini. Tapi paling enggak aku pengen beribadah dengan Tuhan. Pengen beribadah dengan Tuhan. Pak Ustadz menyarankan simpelnya saja. Pak Ustadz menyarankan pakaiannya ke sana dengan ihram atau secara perempuan. Ya ibadah itu kan nggak harus selamanya ke Ka'bah. Tuhan itu nggak selamanya harus kita jumpai di Ka'bah. Kalau itu menjadi kendala bagi Anda ketika beribadah di hadapan Ka'bah, ya udah jangan ke sana dulu. Apa masalahnya gitu loh? Saya sepakat. Iya kan? Ngapain ribet-ribet? Supaya nggak jadi heboh ya. Iya, supaya jadi fitnah bagi orang lain. Ngapain pusing-pusing? Ya. Mas, nih dengarkan.
dalam Islam itu, ibadah itu tidak selamanya terbatas pada ritual bahkan. Jadi orang bekerja itu, karyawan, pergi ke pabrik pagi-pagi, naik motor, naik mobil. Dan di kerjaannya dia mengalami masalah, kemudian dia bersabar. Itu ibadah loh dalam Islam itu. Oh, iya? Iya. Saya nggak mengarang-arang, saya belajar agama beneran. Betul-betul Tuhan itu menilai kita sebagai hamba itu dengan profesi kita masing-masing. Jadi Anda jangan mengira orang yang sholat ratusan rakaat di masjid itu lebih mulia ketimbang karyawan-karyawan pabrik yang bercucuran keringat setiap hari. Jangan pernah mengira itu. Karena boleh jadi orang yang ratusan rakaat ini, ya hidupnya biasa, hujan-hujan hidupnya sederhana. Dia bisa ibadah dengan nyaman karena dia itu nggak punya banyak beban. Sementara orang kedua ini yang bercucuran keringat ini, dia dikasih ujian yang berat oleh Tuhan dan dia bersabar. Tahu nggak janji Quran apa? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang bersabar itu akan dibalas dengan balasan yang tidak terhitung. Tidak bisa dihitung, saking gedenya balasannya orang bersabar itu nggak bisa dihitung. Ini cara pandang orang beragama yang kadang-kadang dilupakan. Kadang-kadang cara pandang yang diajarkan oleh agama yang kadang dilupakan oleh orang beragama itu sendiri. Misalnya kalau disebut kata ibadah itu artinya apa? Kita sholat, kemudian kita megang tasbih, kemudian kita baca Al-Quran. Lupa bahwa ketika Anda menjalankan profesi Anda masing-masing, Anda memantapkan tugas Anda dalam profesi itu ibadah. Kenapa? Ada hadis lain mengatakan innallaha yuhibbu min ahadikum idza amila amalan ayyutqinahu. Allah itu suka, Allah itu cinta apabila kalian itu berbuat apa saja, berbuat baik. Kalian memantapkan perbuatan kalian. Memantapkan tugas kita di posisi kita masing-masing. Saya sebagai pengajar betul-betul serius mengajar. Dokter sebagai apa namanya? Itu bentuk ibadah ya? Iya, bentuk ibadah. Jadi kalau misalnya aku terhalang nggak bisa ke Ka'bah, sobat masalahnya apa gitu loh. Tunda aja dulu sampai Anda benar-benar jadi laki beneran. Heboh. Iya, sampai Anda jadi laki beneran. Udah jadi laki beneran baru ke sono. Atau perempuan beneran nggak mungkin lah ya. Nah, kan gitu. Sesederhana itu kan. Ya. Sesederhana itu. Daripada bikin heboh ya. Pak Ustadz, mungkin ini terakhir Pak Ustadz. Aku bikin acara sekali lagi ya. Aku disclaimer ya. Aku tuh sebenarnya senang bikin ngobrol seperti ini Pak Ustadz. Iya. Aku senang karena apa? Sebenarnya diskusi kita kan buat orang lain tuh jadi lebih pintar. Iya. Karena kan nggak sedikit orang yang punya pemikiran yang aku representasikan. Iya. Ya kan? Nggak semua orang tuh ikut siapa Betul. Saya senang juga pertanyaan kritis begitu. dengar Pak Ustadz kayak gitu punya. Tapi kan di luar sana ada banyak yang non-muslim ataupun juga muslim yang mungkin belum taat punya pemikiran seperti itu dan bagus untuk dijelaskan oleh Pak Ustadz. Pak Ustadz, pertanyaan terakhirnya kayak gini. Aku bikin 31 episode Dondot. Dan menurutku itu mahakarya yang luar biasa. Aku nggak pernah aku hampir bilang itu mahakarya yang luar biasa. Setiap judulnya aku pikirkan dengan precise. 31 hari belajar dengan Ustadz Felix Chow dan Ustadz Dennis Lim pada waktu itu kita belajar per topik. Apakah Tuhan itu ada? Apakah takdir itu ada? Apakah surga neraka itu ada? Apakah gibah itu diperbolehkan? Apakah berbuat banyak banget? Dan menurutku itu salah satu karyaku yang luar biasa. Kekecewaanku adalah pada saat acara itu jalan, itu banyak banget yang memaksakan manfaat dan berubah. 1 bulan setelah Ramadan, orang balik ke setelan awal, Pak Ustadz. Ya, itulah manusia. Balik ke setelan awal. Bahkan lebih parah daripada itu, Pak Ustadz. Aku kasih contoh ya Pak Ustadz ya. Zaman sekarang kita di 2024 ini yang aku lihat adalah kita menormalisasi ujaran kebencian. Ada satu kasus yang mungkin aku bisa tarik ya. Kasusnya Agus dan Tenovi. Ini kasusnya viral sekali. Aku bukan di kubu siapapun. Aku tidak di kubunya Agus, aku tidak di kubunya Tenovi. Karena aku tidak punya kepentingan apapun. Tapi ketika ini viral, terjadi bulian yang luar biasa. Bahkan ada yang bilang, beli lagi aja air kerasnya, terus dilempar ke Agus. Iya. Dan menurutku sih selama aku belajar sih, harusnya itu kan adalah kalimat yang harusnya tidak boleh dilontarkan. Iya, harusnya. Meskipun orang itu berbuat salah loh. Harusnya kita mengingatkan. Iya. Dan banyak kejadian-kejadian lain juga nih yang benar-benar ada ujaran kebencian, ada iri dengki, ada itu membuatku jadi sedih. Apakah dunia ini harus kita perbaiki terus-menerus? Bagus. Atau
Kayak gimana? Bagus. Saya kasih nasihat, nanti diingat-ingat nasihat ini ya. Siap Pak Ustadz. Kita menyadarkan orang itu persis kayak nanam benih. Saya mau nanya sama dokter, kalau saya nanam benih sekarang, tumbuh besok, 2 bulan yang akan datang, 3 bulan, atau kadang bertahun-tahun? Kadang bertahun. Bagus. Begitulah cara termudah kita menyadarkan orang. Tanam aja benih. Tumbuhnya kapan? Urusan belakangan. Bukan urusan kita memberi hidayah orang, menyadarkan orang itu. Tugas kita itu menyampaikan. Nabi saja, sekelas Nabi ini ya. Sekelas Nabi. Tugasnya itu menyampaikan. Bukan maksa orang untuk masuk ke dalam jalan kebaikan. Masuk agama Islam dan seterusnya. Tugas kita itu menyampaikan. Saya di lingkungan pesantren sendiri, saya punya prinsip semacam itu. Dan itu lebih dingin untuk kepala saya. Tugas saya itu ngajarin orang aja. Ada anak, ada orang. Iya, ada anak, ada orang tua mempercayakan anaknya ke pondok pesantren kita didik semampu kita. Oke, semampu kita. Perkara anak ini kok kayak nggak ngedengerin saya ya. Saya udah ceramah berkali-kali, kemudian ngasih nasihat hampir tiap hari, kok masih gitu-gitu aja. Akhirnya saya berpikir, ya juga ya, kita kan nggak bikin gorengan nih. Bikin gorengan yang sekarang kita masukin ke minyak, kemudian jadi gitu loh. Mendidik manusia itu nggak begitu caranya. Kadang-kadang ada saat orang itu teringat oleh nasihat kita, kapan? 5 bulan yang akan datang, setahun yang akan datang, 2 bulan, atau mungkin seminggu sebelum mati. Bisa jadi kan? Oke. Itu supaya kita punya rasa optimisme, caranya begitu. Kita itu tugas kita adalah memberikan edukasi semampu kita, memberikan pencerahan, meluruskan yang salah, mengukuhkan yang benar. Bukan tugas Anda untuk memaksa orang, mengubah orang seketika itu juga. Oke. Bukan otoritas. Saya nggak usah. Nah, jadi kekecewaan itu muncul ketika kita punya ekspektasi lebih, melampaui otoritas kita sendiri gitu loh. Nah, itu bagi saya begitu. Sampai sekarang saya kalau ngeliat santri bandel, oh mungkin dia berproses. Belum sekarang. Mungkin dia ingat nasihat saya ketika nanti udah dewasa, kerasa betul tuh. Begitu aja. Ngapain ngambil pusing? Saya sekarang kalau misalnya main di media sosial, saya misalnya memberikan edukasi dengan tulisan-tulisan yang saya buat. Saya nggak berpikir itu orang mau komentar apa, bodo amat. Yang penting saya sudah menjalankan apa yang bisa saya lakukan untuk menyadarkan orang, menyampaikan pengetahuan, meluruskan yang salah, menyampaikan yang benar. Orang mau milih yang mana, ya terserah dia gitu loh. Kita tuh nggak usah berekspektasi lebih, karena kita nggak punya otoritas untuk mengatur kehidupan orang. Ya kan? Termasuk dalam urusan beragama nih. Jadi dalam urusan beragama, kita itu diperintahkan untuk begitu. Menyampaikan. Bukan mengubah keadaan di luar kemampuan. Oke, Pak Ustadz, ini titipan pertanyaan dari tim. Tapi mau tanya boleh? Kalau lulusan pesantren kata-kata setelah keluar dari kenapa jadi pada maksiat. Ini ada datanya nggak ngomong kayak gini? Ada beberapa contoh. Kenapa lulusan pesantren kata-kata pas keluar kenapa jadi maksiat? Bagus. Saya kira ini perlu pendalaman ya. Gak cuma lulusan pesantren deh maksiat mah. Iya. Yang gak nyantri juga banyak ya kan. Ya perlu statistik nih. Kita harus adil. Lebih kesel kan kalau sudah belajar. Iya. Lu udah belajar kok gak diamalin gitu kan. Ya, emang seharusnya. Panggilan nurani bagi orang-orang yang belajar agama. Harusnya Anda itu hidup secara lebih religius ketimbang yang tidak belajar agama. Kan seharusnya. Tapi apa yang diharuskan, lain kenyataan gitu loh. Karena pada akhirnya nih, seperti yang tadi saya bilang, orang belajar agama itu kemudian paham, gak selamanya mengamalkan. Itu satu. Ini kita sepakat bersama kan? Orang belajar agama itu ketika dia paham, gak selamanya pemahaman itu langsung merasuk ke dalam dirinya. Sampai kemudian muncul penghayatan yang mendalam. Gak selamanya. Justru sebaliknya kata dokter tadi. Ada orang-orang yang gak beragama, atau mungkin dia belajar agama sedikit, tapi dia betul menghayati ilmu yang sedikit itu, kemudian mengejawatakan dalam kehidupan. Bagus. Itu bisa terjadi, ya kan? Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah, boleh jadi orang yang punya kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama, meskipun dia nyantri itu, boleh jadi itu karena selama di pesantren dia mengalami tekanan, tidak boleh ini. Kan banyak aturan di pesantren. Manusia itu kadang-kadang kan ibarat kalau misalnya burung masuk ke dalam sangkar, dilepasin. Langsung pengen nyobain semuanya gitu kan. Penasaran, ya nggak? Ada kecenderungan kayak begitu. Nah, yang menarik, saya punya nasihat dari guru saya. Dia ngasih panduan begini. Model pendidikan yang tepat itu, untuk anak-anak remaja itu, jangan banyak aturan. Kenapa? Tuhan saja lihat. Nyuruh kita sholat ketika kita akil balik kan. Belum ada tuntunan dan beban agama bagi anak kecil itu. Kenapa? Anak kecil itu waktunya main. Anak remaja itu waktunya main. Biar ketika dewasa, dia hidup benar gitu. Bukan dibalik.
Waktu belajar banyak diberikan tekanan, ketika dewasanya diluapkan semua tekanan itu. Nah, ini pola pendidikan sebagian orang tua yang saya kira juga keliru. Belum saatnya dia belajar secara lebih serius, waktunya dia main, dimasukin ke pondok. Kan ada anak-anak usia dini sekarang. Anak-anak SD, saya nggak setuju tuh. Mohon maaf, itu pilihan ya. Setiap orang punya pilihan masing-masing, pertimbangan masing-masing. Tapi dari sudut pandang saya pribadi, pondok itu nggak cocok untuk anak usia dini. Dia saatnya bermain. Dia perlu pendampingan orang tuanya. Dia perlu banyak main, didampingi. Santri aja sampai sekarang, santri saya nih. Kadang-kadang kalau misalnya, Ustaz harus belajar, udah main aja. Kamu cerita apa? Cerita aja, kita cerita aja yuk. Waktunya mereka itu main sekarang itu. Belajar itu sampingan doang. Nanti ketika dewasa, baru belajar beneran tuh. Karena udah puas mainnya. Oke. Mainnya udah puas. Oke. Jangan dibalik ya. Waktu remaja itu serius belajar, serius ini, serius itu. Waktu dewasanya jadi main-main. Beneran. Main perempuan, main judi online, ya kan? Kan begitu. Karena kita punya pola pendidikan yang kadang-kadang terbalik. Lihatlah bagaimana Tuhan memperlakukan kita. Waktu kecil, belum disuruh sholat, belum disuruh puasa. Betul nggak? Waktu kecil. Karena belum saatnya. Nanti ketika dewasa, baru muncul aturan-aturan itu. Cara kita mendidik juga harusnya begitu. Mungkin boleh jadi itu loh. Orang-orang yang keluar dari pesantren, kemudian dia muncul dengan identitas yang tidak mencerminkan kepesantrenannya, boleh jadi dia ingin meluapkan semua tekanan yang pernah dia terima itu. Makanya saya kira salah satu metode yang patut dipertimbangkan sama pesantren-pesantren ini, cobalah jangan terlalu menekan para santri dengan aturan yang sedemikian ketat. Niatannya kadang baik supaya dia disiplin, betul? Tapi kadang-kadang niatan yang baik berbuah hal yang buruk kalau caranya